Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat tentunya belajarnya ya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi IPAS kelas 10 tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, sebelum mempelajari interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, coba perhatikan gambar di samping. Apa yang dapat kalian ceritakan dari gambar tersebut? Tulis cerita kalian di buku kalian ya. Perhatikan gambar selanjutnya. Apakah ada interaksi yang saling membutuhkan dari ketiga gambar tersebut? Jangan lupa tulis jawabannya di buku kalian. Nah, gambar selanjutnya, apa yang kalian pikirkan tentang gambar berikut? Jangan lupa tulis jawabannya pada buku kalian. Selanjutnya, agar kalian bisa memahami apa itu interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, mari kita pelajari terlebih dahulu pengertian ekologi dan ekosistem. Jadi, ekologi itu terdiri dari kata oikos yang artinya habitat atau tempat tinggal, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Sementara ekosistem adalah suatu sistem hubungan timbal balik yang terbentuk antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang ekosistem. Nah, kemudian ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Pertama, kita bahas dulu tentang komponen biotik ya. Jadi komponen biotik adalah komponen utama dalam ekosistem yang berupa makhluk hidup atau hayati, baik itu organisme maupun mikroorganisme. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Komponen biotik pada ekosistem terdiri dari produsen, konsumen, pengurai atau dekomposer. Yang pertama itu produsen atau autotrof. Produsen atau autotrof itu adalah suatu organisme yang mampu mengolah dan membuat atau memproduksi makanannya sendiri. Contohnya, tanaman atau tumbuhan hijau yang bisa melakukan fotosintesis. Komponen biotik selanjutnya adalah konsumen, merupakan organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri atau kita sebut dengan heterotrof. Jadi konsumen itu memperoleh makanan dari organisme lain, contohnya hewan dan manusia. Berdasarkan makanannya, konsumen dibedakan menjadi 3, antara lain yang pertama adalah karnivora, yaitu organisme pemakan daging, contohnya singa, harimau, dan hewan pemakan daging lainnya. Selanjutnya, konsumen jenis makanan yang kedua adalah herbivora, merupakan organisme yang memakan tumbuh-tumbuhan hijau, contohnya rusa, kerbau, kambing, dan lain-lain. Nah, konsumen yang ketiga yaitu omnivora, merupakan konsumen atau organisme pemakan segalanya, baik itu daging maupun tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah orang utan, tikus, manusia, dan lain-lain. Nah, komponen biotik yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer, merupakan organisme yang berperan dalam proses penguraian sisa organisme. Jadi, organisme atau makhluk hidup yang sudah mati itu harus diuraikan untuk menjadi sumber hara atau makanan di dalam tanah bagi tumbuh-tumbuhan. Nah, contoh dekomposer yaitu bakteri, cacing, dan jamur. Nah, berikutnya komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik. Dalam ilmu biologi, A artinya adalah tidak, bio artinya hidup. Sehingga komponen abiotik adalah komponen yang bukan berupa makhluk hidup. Atau dengan kata lain, komponen abiotik adalah benda tak hidup tetapi sangat berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup yang ada di ekosistem. Contohnya adalah sinar matahari yang berperan penting sekali untuk proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Ada juga air, di mana air ini berfungsi sebagai minuman bagi para konsumen, kemudian tempat tinggal hewan yang hidupnya di air, dan juga berperan penting sebagai bahan baku dalam proses fotosintesis. Contoh komponen abiotik berikutnya adalah udara.
Nah, udara ini dibutuhkan untuk proses pernafasan bagi makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan udara, khususnya oksigen untuk proses pernafasan. Selain itu, contoh komponen abiotik yang lainnya adalah tanah. Nah, tanah ini merupakan substrat utama yang bisa kita gunakan untuk bercocok tanam. Karena tanpa tanah, kita tidak bisa menanam tumbuh-tumbuhan. Dan kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, berarti tidak ada produsen ya, sehingga konsumen tidak bisa mendapatkan makanan. Jadi, tanpa komponen-komponen abiotik ini, kita tidak bisa hidup dan komponen-komponen ekosistem yang lainnya tidak berjalan dengan baik. Dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem itu berkembang di dalam sebuah yang namanya lingkungan. Nah, apa itu lingkungan? Lingkungan merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Sekian dulu penjelasan materi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya pada pertemuan pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.